Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita langsung ke PB3. Kenapa? Karena besok kalian banyak yang puasa. Jadi Ustadz langsung ke PB3 biar besok nyantai ya. Karena materi PP2 cuma sedikit. Makanya Ustadz langsung ke PB3 biar kalian besok bisa fokus beribadah. Cuma sedikit saja dari Ustadz tugasnya nanti. Besok jangan lupa ya puasa ya. Ada yang masih sakit? Banyak mainan chat. Sebelum Ustadz mulai pelajaran, matikan chat dan mikrofonnya dulu ya. Ada banyak yang dimatiin mikrofonnya. Matikan dulu. Ustaz, mikrofonnya tolong saya matiin Ustaz. Mikrofon dimatikan dan chatnya berhenti dulu ya. Dibuka halaman 53. Nah, yang pertama 53. Kita lihat di situ. Gizi untuk tulang. Menjaga kesehatan dan kekuatan tulang adalah hal penting yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap orang. Kita perlu untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Dengan cara apa? Dengan adanya asupan gizi dan pola hidup sehat ya. Tulang yang sehat dan kuat. Sudah, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Iya. Tulang yang sehat dan kuat dapat membuat melakukan segala macam aktivitas. Chatnya berhenti dulu ya. Rafa, berhenti dulu chatnya ya. Nanti setelah pembelajaran boleh dilanjut chat dan ngobrolnya ya. Kita lanjut lagi. Mulai dari aktivitas yang ringan hingga dengan aktivitas berat sekalipun dan dengan tanpa halangan. Jika kalian punya kendala gizi, tulang kalian akan rentan terkena penyakit dan tubuh kalian akan lemas karena kekurangan asupan gizi. Nah, untuk mendapatkan tulang yang sehat dan kuat, tubuh kita tentu akan memerlukan zat gizi serta mineral yang memang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, tulang membutuhkan zat gizi dan mineral agar tulang tetap kuat dan sehat. Lalu apa saja zat gizi dan mineral penting yang diperlukan tubuh untuk mendapatkan membangun tubuh dengan tulang yang sehat dan kuat? Yang pertama, apa? Presentasi. Siapa ini yang presentasi? Ada presentasi. Nggak usah, cuma presentasi. Siapa yang presentasi? Fatimah Azharo. Fatimah Azharo itu dia Fatimah Azharo. Ustaz ada Fatimah kayaknya. Rizik. Sudah ya? Nanti Ustadz yang tidak kondusif Ustadz keluarkan dulu ya dari Google Meet. Nanti mengganggu pelajaran ya. Dengarkan baik-baik, mikrofonnya dimatikan, chatnya berhenti dulu ya. Lanjut ke materi. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium adalah mineral penting yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Nah, kalsium ini asupan yang paling penting dari asupan-asupan yang lainnya. Kalsium bermanfaat untuk membantu proses pembentukan tulang dan gigi serta diperlukan dalam pembekuan darah,
kontraksi otot saat kalian mengangkat beban atau saat kalian berlari, itu membutuhkan kontraksi otot kalian dan transmisi sinyal pada sel darah. Kalsium merupakan nutrisi utama untuk membentuk tulang. Nah, apalagi saat kalian masa pertumbuhan, nutrisi sangat penting sekali agar kalian cepat tinggi dan tulang kalian kuat. Kalau kekurangan kalsium, nanti bisa menghambat pertumbuhan dan kekuatan tulang kalian. Tulang mengandung 99,5 dari total kalsium dalam tubuh kita. Nah, kalsium sangat berperan penting ya, sampai di sini presentasinya 99,5. Kalsium tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Nah, kalsium ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Dari mana kita mendapatkan kalsium? Dari asupan makanan. Jadi, tubuh kekurangan kalsium, ia akan mengambil dari tulang. Jika tubuh kalian kalsiumnya kekurangan, dari mana tubuh mendapatkan? Dari tulang kalian. Kalau semakin kekurangan, tulang kalian akan semakin keropos. Semakin sedikit, semakin habis tulang kalian. Nanti keropos, gampang patah. Itulah yang menyebabkan tulang keropos, osteoporosis. Nah, kalian bayangkan seperti tembok. Kalau tembok yang kokoh itu padat. Kalau tembok yang tidak kokoh gampang roboh, maka akan roboh. Gampang roboh. Contoh kalian lari, tiba-tiba patah tulang kalian karena keropos, kekurangan kalsium. Maka dari itu kalian harus mengkonsumsi kalsium yang tinggi. Dari mana kalsium itu? Ya, siapa yang mainan cat? Sudah ya, sudah ya. Sudah ya. Kenapa Rizik? Saya lanjut lagi ya. Nah, dari mana kalsium? Dari asupan makanan, contohnya biji-bijian. Nah, dari biji, banyak sekali biji-bijian. Contohnya sebutkan, biji kacang, ada edamame. Kalian sering makan edamame? Ya sering, itu kalsium yang tinggi. Dari susu juga ada kalsiumnya. Apalagi kalau susu yang ada kandungan tinggi kalsium, itu bagus untuk tulang kalian. Yang kedua adalah fosfor. Nah, fosfor ini adalah salah satu mineral penting dalam tubuh yang diperlukan oleh tulang. Tubuh yang kekurangan zat fosfor akan menghambat produksi garam kalsium. Pada akhirnya menyebabkan tulang kalian menjadi lemak. Nah, tidak bisa terserap dengan baik. Nanti menjadi lemak kandungannya. Meski begitu, jika tubuh mengalami kelebihan zat fosfor dalam darah juga berarti hal yang baik, yang bukan baik. Kalau kebanyakan fosfor, perhatikan, kalau kebanyakan fosfor juga tidak baik, harus seimbang. Hal ini dikarenakan fosforus dapat menyebabkan pengerasan arteri yang dapat berujung pada resiko serangan jantung, stroke menjadi lebih riskan. Nah, kalau kalian kebanyakan fosfor, nanti rawan serangan jantung dan stroke. Serangan jantung itu seperti apa? Tiba-tiba jantung kalian berhenti berdetak atau stroke. Sebagian saraf kalian kaku, tidak bisa bergerak. Atau jari-jari kalau stroke ringan, atau kaki atau mulut kalian tiba-tiba mencelek ke samping atau ke bawah atau ke samping, itu stroke ringan ya. Makanya jangan banyak mengkonsumsi fosfor. Yang ketiga adalah, nah, fosfor itu dari mana? Dari daging ayam, daging sapi, susu, telur. Kalau kalian kebanyakan telur, maka kalian akan dapat
meninggikan resiko serangan jantung. Contoh kalian sehari makan telur 5. Nah, itu kurang baik ya. Kita dianjurkan untuk makan telur setidaknya kuning telur itu. Nah, telur itu ada kuningnya, itu 1 hari sekali ya. Kalau putihnya boleh sampai 1 kilo itu enggak apa-apa. Apalagi orang-orang yang binaraga. Kan binaraga badannya besar-besar, membutuhkan protein yang cukup biar dapat membentuk ototnya menjadi lebih bagus. Tapi kuning telurnya maksimal 1, tidak boleh banyak. Satu lanjut lagi. Banyak. Potasium. Yang ketiga adalah potasium. Para peneliti meyakini bahwa potasium dapat menurunkan resiko pengeroposan tulang dan mengembalikan kalsium ke tulang. Bukan hanya demikian. Ya, sudah dulu ya. Potasium juga dapat membantu menetralkan asam metabolisme yang diproduksi oleh tubuh dan melindungi tulang dari kerusakan. Nah, potasium ini dapat menjaga tulang kalian ini dari kerusakan. Nah, dari mana potasium ini? Dari makanan apa saja? Dari makanan umbian seperti tela, singkong, kemudian dari tomat juga ada kandungan potasium yang baik. Yang keempat adalah vitamin D. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang sebab dapat membantu meningkatkan daya serap kalsium pada tubuh kalian. Nah, vitamin D ini saat kalian memakan asupan kalsium, vitamin D ini membantu penyerapan agar biasanya daya serapnya 50% menjadi 80% kalsiumnya pada tubuh kalian. Bukan hanya itu, vitamin D juga memiliki... Siapa ya main chat? Sudah ya, main chatnya berhenti dulu. Ini siapa ya? Rafa. Siapa lagi nih? Ya Ustaz, tadi ada. Ya, izin ya Mas Rafa. Silakan ya. Novel. Novel siapa novel? Ya, sudah. Saya lanjut lagi. Tadi Mas Rafa chat izin ya. Sekarang saya lanjut lagi. Nah, bukan hanya vitamin D juga memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat fosfor dan kalsium. Nah, fosfor tadi kalau kebanyakan bisa berakibat buruk pada jantung kalian. Nah, gunanya vitamin D ini untuk menyeimbangkan fosfor dan kalsium kalian agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang. Diseimbangkan sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian dalam membentuk tulang agar komposisinya seimbang. Sinar matahari pagi merangsang tumbuh memproduksi vitamin D. Nah, kalau kalian berjemur saat pagi sekitar setelah sholat subuh itu ada matahari tidak terlalu terik sampai 6:30 itu bagus untuk meningkatkan atau menumbuhkan vitamin D dalam tubuh kalian. Jadi tidak perlu mahal-mahal membeli makanan salmon, ikan sarden, tuna. Kalian cukup menjemur. Badan kalian sudah meningkatkan vitamin D dalam tubuh kalian. Yang kelima, magnesium. Vitamin D membutuhkan magnesium agar dapat bekerja dengan baik. Magnesium akan mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif sehingga dapat menyerap kalsium dengan baik. Nah, magnesium ini adalah tambahan dari vitamin D agar bekerja dengan baik. Manfaat magnesium yang baik bisa diperoleh dengan mengkonsumsi makanan seperti sayuran, bayam, buah bit, biji labu, dan sebagainya. Sayur bayam banyak dijual di pasar. Apalagi biji labu, kemudian alpukat itu juga ada magnesium. Pisang juga ada. Yang keenam, vitamin K memiliki peranan penting dalam pembekuan darah. Ternyata vitamin K juga berperan penting dalam memproduksi protein yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan tulang, mencegah penumpukan kalsium di tempat yang salah. Manfaat vitamin K dapat diperoleh dari sayuran kubis,
kemudian kale, bayam, hati sapi, kiwi, itu ada vitamin K. Nah, vitamin K ini membantu proses pembekuan darah kalian agar tidak terlalu encer. Nah, vitamin K ini juga memproduksi protein yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan tulang agar tulang kalian semakin kuat dan mencegah penumpukan kalsium. Kalau penumpukan kalsium ini juga buruk bagi tulang kalian. Jadi harus seimbang kalsium dan fosfornya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Ada ya? Bagi anak-anak yang ketinggalan bisa lihat di YouTube ya. Nanti Ustadz upload di YouTube Ustadz. Nah, untuk nanti Ustadz share. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas ya dari Ustadz halaman 55. Nah, di situ ada ide pokok. Sudah ya? Di situ ada ide pokok kalsium sebagai nutrisi utama pembentuk tulang. Jenis paragrafnya induktif. Nah, induktif itu di mana? Di akhir apa di awal? Di akhir. Nah, ini Ustadz berikan contohnya, tapi paragraf deduktif, kalimat utamanya di awal. Kalian nanti buat sendiri ya. Ustadz kasih contoh saja. Kalau deduktif ada di awal. Contoh ini, kalsium adalah nutrisi utama pembentukan tulang manusia. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Manusia harus mencakup asupan kalsium dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit tulang. Kalsium paling banyak bisa kita temukan pada makan biji-bijian yang mengandung kalsium tinggi, diantaranya yakni biji kopi, wijen, seledri, dan chia. Nah, kalian juga bisa membuat paragraf sendiri ya. Kalian kembangkan lagi dari ide pokok ini, kemudian membuat paragraf sendiri di sini. Sudah paham? Ada pertanyaan untuk tugas 55, halaman 55? Insya Allah nggak ada. Tidak ada? Ustadz lanjut ya. Halaman 55 itu dikerjakan ya Ustaz ya? Ya, halaman 55 dikerjakan. 55 bisa tahu Ustaz. Dan 56 ya. 5556. Ya, 55 dan 56 tugasnya. Kita lanjut lagi. Kalian buka halaman 57 ya. 57. Sudah? Sudah. Macam-macam gerak otot. Nah, otot kalian itu ada pergerakannya, tidak ngasal tubuh kalian itu. Otot bekerja sama-sama untuk menghasilkan gerak. Ada dua macam yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Pasangan otot yang melakukan gerakan berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut otot antagonis. Nah, contohnya. Nah, ini siapa? Kok berisik ini? Saya matikan dulu ya. Sudah ya? Perhatikan. Nah, contoh gerakan antagonis saat kalian chatnya dimatikan dulu ya, nanti dulu. Saat kalian mengangkat atau menarik tali ya, otot yang bekerja adalah tricep kalian. Di mana otot tricep kalian? Ada di pergelangan tangan kalian.
Saat berhentikan chatnya presentasi dulu ya. Saya tunjukkan tricep ada di sini ya, di lengan kalian. Ini tricep. Nah, kalau bicep yang di sini. Nah, di sini kalian. Ini tricep, ini bicep ya. Jangan sampai keliru. Mana otot tricep, mana otot bicep. Nah, kita lanjut ke PowerPoint-nya lagi. Pasangan otot bekerja sama saling menunjang disebut otot sinergis. Nah, dua otot. Contoh kalian memutar tangan. Tangan kalian putar saat seperti berdoa. Nah, itu adalah contoh dari supinasi. Kalau menutup, pronasi. Saya contohkan ya. Nah, tangan kalian seperti ini. Dari sini ke sini, ini disebut pronasi. Kalau saat menadakan tangan seperti ini, adalah supinasi. Otot di sini yang bekerja antara otot ini dan otot ini. Dua otot saling bekerja saat kalian memutar tangan kalian seperti ini. Kalau tadi antagonis, cuma satu otot, kalian menggerakkan seperti ini. Nah, otot tricep kalian yang bekerja. Saat kalian mengangkat benda seperti ini. Nah, otot tricep kalian yang bekerja, sedangkan otot bicep kalian yang berrelaksasi. Ya, otot tricep seperti ini. Kalau bicep seperti ini. Kalian menarik sesuatu, otot bicep kalian akan bekerja atau tegang, tricep kalian akan relaksasi. Sudah bisa membedakan antagonis dan sinergis? Kalau sinergis dua otot seperti memutar tangan. Memutar tangan, ini sinergis. Kalau antagonis cuma satu otot saja yang terlibat, entah itu bicep atau tricep kalian. Saya lanjut lagi ya ke PowerPoint. Nah, macam-macam gerakan. Yang pertama adalah gerakan ekstensi fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan tangan atau kaki. Contohnya saat kita berdiri dalam posisi lurus. Fleksi adalah gerakan membengkokkan. Contohnya saat kalian jongkok kaki dalam posisi menekuk ya. Ini ada yang baru bergabung. Ya, sebentar ya. Ada yang keluar tadi. Nah, contoh adalah saat kalian fleksi. Saat kalian itu kaki kalian menekuk atau jongkok ya. Ada di gambar buku kalian fleksi saat jongkok. Kalau ekstensi saat kalian berdiri, otot bagian depan kalian yang bekerja. Yang belakangnya rileks. Nah, yang kedua, gerakan saya besarkan. Gerakan supinasi pronasi. Nah, tadi gerakan sinergis adalah gerakan supinasi dan pronasi, memutar tangan. Ada yang memutar ke atas dan memutar telungkup. Supinasi adalah gerakan menadakan tangan seperti kalian berdoa. Sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan seperti kalian saat memberikan barang atau bersedekah ya. Jadi supinasi dan pronasi adalah gerakan otot yang saling berlawanan. Kalau pronasi ke bawah, supinasi ke atas meminta. Nah, yang ketiga adalah gerakan abduksi dan aduksi. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Kalau suaranya putus-putus, kalian cari sinyal yang bagus ya. Sinyalnya jelek berarti. Ini Ustaz, sinyalnya bagus. Kalau kalian putus-putus berarti kalian cari tempat yang bagus ya sinyalnya.
Sudah, Ustaz lanjut lagi ya. Sudah, matikan mikrofonnya. Matikan dulu mikrofonnya ya. Lanjut. Aduksi adalah gerakan otot menjauhi badan. Contoh adalah gerakan tangan sejajar bahu. Sebaliknya, aduksi gerakan otot mendekatkan badan. Contohnya saat sikap sempurna. Jadi aduksi dan aduksi adalah gerakan otot yang saling berlawanan. Nah, contohnya seperti apa? Kalian aduksi itu merentangkan tangan kalian. Kalau aduksi seperti kalian posisi siap, ya. Kemudian yang keempat, gerakan depresi dan elevasi. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya gerakan menunduk kepala ya. Elevasi adalah gerakan mengangkat. Contohnya gerakan mendongak kalian saat melihat awan atau layangan ya. Dangak kalau bahasa Jawanya. Jadi depresi dan elevasi gerakan otot yang saling berlawanan. Elevasi gerakan mengangkat ya. Sebaliknya depresi menurunkan. Siapa yang main saat ini? Kita lihat ya. Sudah ya? Ada balik gue. Start yang main kan. Coba Koko Fikri Daya Nesa Bosok. Nanti Ustadz print screen ya. Nanti Ustadz WA akan ke orang tuanya nanti. Ada ngechat saudara. Ya, yang mainan chat nanti Ustadz WA akan orang tuanya ya. Ini peringatan terakhir ya, agar memperhatikan Ustadz. Kalau ada yang main chat, Ustadz nanti WA orang tuanya satu persatu ya. Sudah? Kita lanjut ke tugas 58 ya. Ada pertanyaan, kita kerjakan bersama-sama. Apa perbedaan gerak otot antagonis dan gerak otot sinergis? Gerak otot tadi, kalau antagonis melakukan gerakan berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi, sedangkan gerakan sinergi pasangan otot yang saling menunjang. Kalau antagonis satunya rileks, satunya berkontraksi. Kalau sinergis, kedua ototnya saling menunjang, artinya saling bekerja. Yang kedua adalah jelaskan macam-macam gerak otot antagonis berserta contohnya. Contohnya melakukan gerakan berlawanan, melakukan kontraksi, sedangkan ini contohnya seperti apa? Menggerakkan tangan ya. Nah, contohnya seperti bentar. Gerak ekstensi. Contohnya saat berdiri. Gerakan ekstensi, contohnya sekalian saat berdiri ya. Yang ketiga, jelaskan macam-macam gerak otot sinergis berserta contohnya. Nah, macam gerak otot sinergis, gerakan supinasi dan pronasi ya. Saat mengadahkan tangan atau saat berdoa, pronasi menelungkupkan tangan. Itu contohnya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ini siapa ya yang masih hidup? Mikrofonnya dimatikan ya. Ya. Biar tidak mengganggu, matikan dulu.
Nah, ini siapa yang chat? Nggak ada. Enggak, Ustaz, enggak ada. Nggak ada. Ada. Sudah? Kosong tipnya. Kita lanjut ke nomor 4. Adakah manfaat keragaman flora dan fauna sebagai sumber makanan bagi kesehatan organ gerak kita? Jelaskan. Nah, manfaat keragaman flora dan fauna banyak sekali ya di Indonesia ini. Salah satunya banyak asupan nutrisi dari flora, sayur-sayuran, maupun fauna seperti sumber protein, kalsium ya. Ini bukan kalsium, kalsium. Keliru nulisnya ini. Kalsium. Kalsium dari berbagai macam hewan. Nah, nutrisi dari flora ini sangat banyak ya, sayur-sayuran, biji-bijian, bagus untuk kesehatan organ gerak kita. Nah, untuk hewan biasanya banyak proteinnya seperti daging sapi, daging ayam itu tinggi proteinnya. Yang kelima adalah bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang satu adalah makan banyak sayuran. Sayuran merupakan salah satu makanan terbaik, dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang. Jadi tulang kalian akan semakin kuat kalau banyak makan sayur. Yang kedua adalah latihan kekuatan dan latihan beban seperti push up. Kalau kalian ingin tulang kalian kuat, tulang rangka kalian kuat, banyak-banyak push up. Atau kalau sudah besar bisa ikut fitness ya, biar menguatkan otot rangka tubuh kalian. Yang ketiga, penuhi kebutuhan protein dari berbagai macam makanan. Nah, protein bisa ada dari biji-bijian, tempe itu ada proteinnya juga. Susu kedelai, susu sapi juga tinggi protein. Kalau susu sapi biasanya ada lemaknya. Kalau banyak-banyak makan susu sapi kalian bisa kegemukan. Kalau ingin minum protein tinggi tapi lemaknya rendah, kalian bisa memilih susu yang low fat atau rendah lemak. Yang terakhir, sebutkan manfaat-manfaat organ gerak kita. Yang pertama adalah sebagai fondasi atau fondasi tubuh kalian, sebagai penopang. Kalau nggak ada tulangnya, tubuh kalian seperti apa? Seperti cacing, nggak punya tulang. Kemudian seperti apa lagi? Seperti ulat, nggak bisa berdiri. Yang kedua adalah melindungi organ-organ vital di dalam tubuh kalian. Nah, contohnya adalah otak kalian. Kalau tidak ada tengkorak kalian, otak kalian mudah terbentur dan mudah rusak. Kalau otaknya rusak, kalian tidak bisa memfungsikan anggota tubuh kalian dengan baik. Bisa timbul lupa ingatan, amnesia, atau bisa menjadi gila. Amnesia apa, Ustaz? Hilang ingatan. Kalian tidak tahu nama ibu kalian. Hilang ingatan ya. Contoh kalau terbentur sangat keras kepala kalian. Yang ketiga adalah menyimpan kalsium. Nah, tulang kalian itu sebagai kulkas atau freezer ya, kalsium. Jika tubuh kalian membutuhkan kalsium, bisa mengambil dari tulang kalian. Nah, nanti bisa lihat, yang ketinggalan bisa lihat di YouTube ya. Nanti Ustadz share ya. Sudah ya? Ada pertanyaan? Jangan lupa ya, besok puasa ya. Oke.
Ya, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu. Kalian ingin ngobrol dengan teman kalian boleh, chat-chatan boleh, tinggal dulu.